Selamat pagi, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Selalu penuh dengan sukacita, karena Tuhan baik kepada semua umat manusia. Salam jumpa di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Kelas Besar bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Modi dari GKI Cibadak. Adik-adik tahu di manakah letaknya kota Cicurug dan Cibadak? Iya, pinter. Cicurug dan Cibadak ada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Adik-adik ditunggu ya kehadirannya di gereja kami untuk bisa beribadah bersama kalau adik-adik sedang weekend keluar kota. Ya, kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujian kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Adik-adik berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekeliling kamu pada saat ini. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari adik-adik kita menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang dengan bertolong-tolongan. Saat ini kita akan membuka kebaktian sekolah minggu kita di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu online dari Bina Warga. Tuhan berkati kami di dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu ini, sehingga kami dengan sukacita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kebaktian kami Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betul, kita semua adalah satu di dalam gereja yang esa, apapun latar belakang gereja kita. Dan untuk kita tetap bisa bersatu, kita harus dekat dengan Tuhan kita. Mari adik-adik kita naikkan pujian hanya dekat Allah saja. Karena Dia adalah kota benteng kita, gunung batu kita, yang menguatkan kita semua. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung
selama-lamanya. Benar ya adik-adik, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk terus hidup di dalam iman kita. Dengan Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan kesempatan kita untuk semakin mengenal Dia melalui membaca Alkitab dan merenungkannya. Pada saat ini, Kak Modi akan membantu kita untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Mempersiapkan hati kita, mari kita naikkan pujian Alkitab, buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Melalui Alkitab kita bertumbuh di dalam iman, sehingga kita memiliki karakter Kristiani. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo adik-adik sekalian, selamat hari Minggu, berjumpa lagi dengan Kak Modi dari GKI Cibadak. Kita kembali lagi dalam cerita di Sekolah Minggu Bina Warga. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang saudara-saudara Yusuf yang pergi ke Mesir dan nantinya akan berjumpa dengan Yusuf yang sudah menjadi pemimpin di sana. Nah, sebelumnya adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami pada saat ini bersyukur dapat kembali lagi bertemu di Sekolah Minggu Bina Warga online. Kiranya Tuhan yang akan memimpin kami selama jalannya cerita, supaya cerita ini menjadi sebuah pelajaran yang baik dan berharga untuk kami yang masih muda untuk belajar menjadi seperti Yusuf yang mengikuti apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Pimpin kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian,
Mari kita buka dulu Alkitab kita. Adik-adik bisa minta bantuan kepada papa mama atau kakak untuk bisa membukakan di Kejadian 42 ayat yang pertama sampai dengan 38. Adik-adik bisa memberhentikan dulu videonya sejenak, dan kalau adik-adik sudah selesai membaca, adik-adik bisa lanjut untuk memencet tombol play dalam video. Nah, adik-adik sudah membaca ya. Memang cukup panjang ayatnya untuk hari ini. Tetapi mari kita perhatikan apa sih yang sebetulnya terjadi dalam kisah di hari ini. Adik-adik sekalian, suatu kali terjadilah kelaparan yang sangat besar yang terjadi di berbagai daerah waktu itu. Dan juga terjadi di tanah Kanaan. Namun demikian, meskipun kelaparan terjadi, Mesir telah bersiap-siap untuk menyimpan cadangan gandum. Maka dari itu adik-adik sekalian, Yakub menyuruh anak-anaknya untuk membeli gandum ke Mesir. Karena ia tahu di sanalah mereka bisa membeli gandum untuk mereka makan. Akan tetapi adik-adik, karena pengalaman yang dulu terjadi kepada Yusuf, maka Benyamin, anak paling bungsu yakni adik Yusuf, tidak diizinkan untuk ikut serta dengan kakak-kakaknya. Sehingga yang berangkat ke sana berjumlah 10. Dan mereka semua mengikuti rombongan orang-orang lain juga yang tengah bepergian untuk ikut membeli gandum di Mesir. Sesampainya di Mesir, adik-adik sekalian, anak-anak Yakub disambut oleh Yusuf yang waktu itu menjadi wali negeri di Mesir. Bagaimana caranya adik-adik? Ya, sewaktu Yusuf dijual, ia melalui berbagai macam hambatan-hambatan dalam hidupnya. Sampai suatu kali Firaun bermimpi ada 7 lembu yang gemuk yang dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Firaun merasa bahwa mimpinya ini adalah sebuah pertanda. Maka dia meminta pendapat dari berbagai macam orang yang pandai untuk menafsirkan mimpinya. Dan ternyata atas perkenanan Tuhan, Yusuflah yang terpilih untuk bisa menafsirkan mimpi Firaun waktu itu. Ternyata 7 lembu melambangkan ada 7 tahun masa kelimpahan panen. Disitulah Yusuf menyarankan kepada Firaun supaya Mesir menyimpan persediaan makanan sebanyak mungkin. Karena akan ada 7 lembu yang kurus yang melambangkan 7 tahun masa kelaparan. Sehingga ketika 7 tahun masa kelaparan itu datang, Mesir punya banyak persediaan makanan untuk mereka bertahan di masa-masa sulit itu. Nah, itulah mengapa ketika Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun, Firaun sangat terkesan. Dan Firaun memilih Yusuf untuk mengepalai proyek untuk menyimpan persediaan gandum yang ada di Mesir. Nah, adik-adik, ketika Yusuf menerima kedatangan saudara-saudaranya, ia tengah bertanggung jawab juga untuk penjualan persediaan gandum yang sudah mereka kumpulkan di 7 tahun masa kelimpahan tadi. Namun demikian, saudara-saudara Yusuf tidak mengenali Yusuf yang kini sudah berpakaian Mesir, sudah berpenampilan seperti orang Mesir. Tetapi Yusuf tentunya mengenali siapa yang datang. Nah, dia kemudian bersikap seolah-olah tidak mengenali siapa saudara-saudara yang datang ini. Di sini Yusuf sepertinya memiliki rencana. Ia mengawali rencananya dengan berkata dengan keras, adik-adik.
ia membentak dan menuduh saudara-saudaranya. "Datang dari mana kalian?" Para saudara-saudara Yusuf menjawab, "Kami datang dari Kanaan, Tuan, untuk membeli gandum, karena di sana kelaparan." Tetapi Yusuf menuduh mereka, "Tidak, kalian semua adalah pengintai yang hendak melihat keadaan di Mesir." Menerima tuduhan seperti itu, saudara-saudaranya ini berusaha menjelaskan lebih lanjut, adik-adik. "Tidak, Tuan, kami ini sebetulnya ada 12 orang anak dari bapak yang sama. Kami memang tidak datang semuanya. Ada satu anak yang paling bungsu yang tidak ikut pada hari ini. Sedangkan ada lagi satu yang sudah meninggal. Yang dimaksud tentu saja adalah Yusuf." Tetapi Yusuf tetap bersikeras. "Tidak, kalian semua adalah pengintai." Di sini para saudara-saudara Yusuf menjadi sangat khawatir. Nah, adik-adik, menerima tuduhan seperti itu, saudara-saudara Yusuf menjadi bingung. Kenapa? Apa yang terjadi? Mereka kan hanya ingin membeli gandum. Kenapa mereka jadi dituduh menjadi seorang pengintai? Nah, di sini adik-adik, akhirnya Yusuf melancarkan kembali rencana berikutnya. Apa itu? Bahwa Yusuf berkata, "Kalian semua harus ditahan. Hanya boleh satu orang yang pergi, pulang, dan menjemput anak yang bungsu tadi, lalu dibawa ke hadapanku. Sampai orang itu datang kembali ke Mesir, barulah kalian boleh pulang." Akhirnya mereka ditahan selama 3 hari. Nah, adik-adik, dalam masa-masa itu, Yusuf berpikir ulang. Ketika tiba hari yang ketiga, mereka semua dilepaskan kembali, dan Yusuf berkata kembali kepada mereka, "Saudara-saudara, kalian boleh pulang, tetapi kini hanya satu yang harus ditahan untuk jadi jaminan kalian akan kembali lagi ke sini. Sedangkan sisanya boleh pulang membawa gandum untuk kalian membawa pulang kepada keluarga kalian di tanah Kanaan." Nah, akhirnya adik-adik sekalian, salah seorang dari kakak Yusuf, yakni Simeon lah yang ditahan, sementara yang lainnya pulang membawa gandum-gandum tersebut. Nah, adik-adik, ke-10 anak-anak Yakub menjadi sangat takut karena kini mereka menghadapi situasi yang mereka sangat-sangat terkejut. Mereka langsung mengingat ketika mereka semua menjual Yusuf. Bahkan salah seorang dari mereka, yakni Ruben, dengan keras mengingatkan mereka, "Sudah aku katakan waktu itu, untuk apa sih kita itu menjual Yusuf? Sekarang lihat akibatnya, Tuhan menghukum kita." Tetapi mereka kemudian bersepakat untuk melanjutkan perjalanan pulang. Nah, ketika gandum-gandum tersebut disiapkan, adik-adik, Yusuf sudah memerintahkan kepada para hambanya untuk memasukkan kembali uang-uang yang mereka bayarkan tadi, saudara-saudara Yusuf, kembali ke dalam karung-karung gandum mereka. Dan akhirnya karung-karung tersebut dikembalikanlah untuk anak-anak Yakub bawa pulang. Dan pada saat mereka bermalam, salah seorang dari anak-anak Yakub membuka karung gandum yang sudah mereka bawa dari Mesir tadi. Betapa terkejutnya adik-adik bahwa ada uang di dalam karung itu. Mereka yang dari tadi sudah dituduh sebagai pengintai semakin ketakutan. Mengapa? Karena dengan demikian mereka bukan saja nantinya dituduh sebagai pengintai, tetapi juga dituduh sebagai pencuri. Mereka membeli gandum tanpa membayar. Akan tetapi mereka juga terlalu takut untuk kembali ke Mesir, sehingga mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya
mereka pulang ke rumah Yakub. Disinilah adik-adik, Yakub bertemu dengan ke-10 anaknya, dan ke-10-nya ini menceritakan apa yang sudah terjadi ketika mereka membeli gandum di Mesir. Mereka kemudian juga membuka karung-karung gandum tadi, lalu mereka juga menemukan bahwa setiap karungnya memiliki uang yang tersimpan di dalamnya. Mereka semakin takut karena ternyata bukan hanya satu karung yang berisi uang, tetapi semuanya berisi uang juga. Betapa sangat takutnya mereka karena mereka tahu mereka harus menjemput Benyamin, lalu kemudian membawanya ke Mesir lagi. Apa yang akan terjadi ketika orang-orang Mesir tahu bahwa uang yang tadinya mereka bayarkan ternyata mereka bawa pulang kembali? Apakah mereka tidak akan ditahan? Tetapi mereka harus pergi kembali ke Mesir karena Simeon tengah ditahan di sana. Mereka mencoba membujuk ayah mereka, yakni Yakub. Salah seorang dari anak Yakub, yakni Ruben, bahkan mengatakan, "Bapak, aku bisa menjamin keselamatan adik kami Benyamin. Kalau nanti Benyamin terjadi sesuatu padanya, engkau boleh membunuh kedua anakku." Karena ia ingin betul-betul meyakinkan Yakub supaya Benyamin bisa dibawa kembali ke Mesir. Akan tetapi Yakub sebagai seorang bapak tentunya khawatir sekali. Ia masih belum rela untuk melepaskan anak yang paling bungsu. Nah, adik-adik sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari cerita di hari ini? Adik-adik sekalian, pada saat bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf begitu terharu, sehingga pada suatu kali dia berkata-kata kepada mereka, ia meminta izin untuk undur diri daripada mereka, dan dia menangis. Nah, adik-adik, dalam momen inilah sebetulnya Yusuf begitu terharu. Akhirnya ia bisa bertemu lagi dengan saudara-saudaranya dan keluarganya. Ia kini paham bahwa memang semuanya ini harus terjadi. Yusuf harus dijual ke Mesir, lalu dia memang harus menderita beberapa waktu lamanya, karena memang nanti Yusuf akan menjadi pemimpin di sana. Dan ia menyelamatkan keluarganya di saat tanah Kanaan tengah kelaparan. Nah, adik-adik sekalian, ia pun juga ingin menunjukkan kepada saudara-saudaranya bahwa ia adalah Yusuf, adik mereka, dan ia sudah memaafkan segala kesalahan mereka. Ia pun juga ingin bertemu dengan Benyamin, sehingga yang bertemu adalah seluruh saudara-saudaranya, tidak hanya 10 kakak-kakaknya. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita hari ini kita bisa belajar seperti Yusuf. Dia sudah menderita, dia bahkan dijahati oleh kakak-kakaknya, tetapi ternyata itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Pernahkah adik-adik juga merasa, mengapa ya, kok sepertinya aku harus menerima hal yang tidak menyenangkan? Tetapi di kemudian hari, adik-adik menyadari, oh, ternyata itu ada rencana Tuhan di balik itu semua. Nah, adik-adik, maukah adik-adik juga mencontoh Yusuf, yang meskipun harus menderita, tetapi dia sudah menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. Adik-adik pun di masa depan bisa saja menemui pengalaman-pengalaman seperti itu dalam kehidupan adik-adik. Harapan kakak, adik-adik jangan langsung menilai bahwa Tuhan jahat, tetapi adik-adik juga bisa mengimani bahwa Tuhan tengah membuat rencananya.
Dan nanti suatu kelak, ketika rencana tersebut sudah jelas seluruhnya, adik-adik bisa tersenyum seperti Yusuf dan mengatakan, "Oh, betapa indahnya rencana milik Tuhan." Itulah pesan cerita di hari ini. Kiranya adik-adik senantiasa semangat di dalam apapun yang adik-adik kerjakan, baik itu sekolah atau juga membantu papa mama di rumah. Tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami hendak belajar dari sosok Yusuf yang meskipun menderita dalam hidupnya, tetapi dia menyadari bahwa itu adalah bagian dari seluruh rencana indah dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang juga memberikan kami kedewasaan, memberikan kami hikmat untuk bisa taat di masa-masa yang sulit, karena kami tengah dipakai untuk menjadi alat Tuhan, melakukan sesuatu yang indah, baik itu untuk keluarga kami, ataupun juga untuk orang-orang di sekitar kami. Berkati juga Papa Mama untuk pekerjaan, untuk kesehatan, dan juga untuk sukacita mereka di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, selamat melanjutkan rangkaian Sekolah Minggu Bina Warga selanjutnya. Ayat hafalan diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aktivitas pagi ini mudah tapi susah juga. Apa sih? Ya, mudah dan susah karena pagi ini aktivitasnya kita akan membuat sebuah video bagaimana adik-adik di dalam keluarga saling mengasihi dengan cara saling memeluk dan berkata, "Aku mengasihi engkau mama, aku mengasihi engkau papa, aku mengasihi engkau kakak atau adik." Atau omah boleh, opung juga boleh. Pokoknya harus membuat sebuah video yang isinya memeluk dan menyatakan kasih kepada penghuni rumah kita. Sama mbak, ya boleh. Sama suster, iya juga. Pokoknya yang tinggal di rumah kita. Setelah itu videonya bisa adik-adik kirimkan ke WAG Sekolah Minggu tempat adik-adik beribadah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap hari di kehidupan kita, kerap kali kita beranggapan bahwa berkat Tuhan itu hanya uang, dan uang saja. Tetapi kita lupa bahwa berkat Tuhan itu adalah seluruh kehidupan kita. Kita bisa bernafas, itu adalah berkat Tuhan. Kita punya orang tua, itu juga berkat Tuhan. Kita bisa bersekolah, itu juga berkat Tuhan. Betul adik-adik bahwa uang bukanlah segala-galanya. Apapun yang kita lakukan, marilah kita bersyukur atas setiap berkat Tuhan. Pagi ini kita akan mengumpulkan berkat Tuhan memang melalui persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop seperti punya kakak atau amplop putih. Titipkan kepada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Mari adik-adik dengan penuh syukur kita naikkan pujian Beri Syukur Senantiasa. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah
panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Berikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Syukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, juga kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih kalau pagi ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu walaupun secara online. Kami berterima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan dan juga firman Tuhan yang boleh menguatkan kami untuk terus bertumbuh di dalam iman. Kami juga bersyukur pagi ini kami boleh mengumpulkan persembahan yang asalnya dari Tuhan. Tuhan, persembahan yang terbaik adalah ketika kami mempersembahkan diri kami, hidup kami kepada Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih kalau pada saat ini kami sudah mengikuti sekolah dengan baik. Di banyak sekolah sudah dibuka, kiranya Tuhan terus akan menjaga dan memelihara supaya kegiatan pembelajaran di sekolah kami dapat berjalan dengan baik. Protokol kesehatan tetap dapat diterapkan sehingga kami selalu sehat ketika belajar. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk cukup banyak gereja yang sudah membuka kebaktian sekolah minggu. Kami berdoa untuk gereja kami yang belum dibuka supaya Tuhan juga memberikan hikmat, supaya para pemimpin gereja juga boleh mengambil keputusan yang bijak untuk membuka kebaktian sekolah minggu tatap muka. Tuhan, kami berterima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan. Biarlah di dalam keluarga kami boleh saling mengasihi, saling menolong di dalam Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, pemimpin negara kami, untuk boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan. Akhirnya kami juga berdoa untuk tim Bina Warga yang terus melayani kebaktian sekolah minggu supaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar masih tentang Yusuf dan keluarga Yakub. Bagaimana bahwa Allah bekerja, berkarya melalui Yusuf, dan Allah menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan jahat itu tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Tetaplah berbuat baik, apalagi kita di dalam keluarga, bersama dengan orang tua, bersama dengan abang, kakak, adik, dan keluarga besar kita. Marilah kita melakukan seperti Yusuf, saling menolong dan tidak membenci apapun kesalahan dan apapun yang sudah dilakukan. Tetaplah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkarakter Kristiani. Mari kita bekerja sama dengan menaikkan pujian Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangi, panggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan
Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kalina dan Kak Modi undur diri dari hadapan adik-adik. Kita akan bertemu di minggu berikutnya. Dan sebelum berpisah, kakak mengingatkan untuk melaksanakan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari mobilitas keluar rumah apabila tidak perlu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dadah!